Assalamualaikum Mams. Alhamdulillah akhirnya video ini bisa Bunda upload juga setelah beberapa hari kemarin ke pending untuk diedit. Pagi ini bangun sahur di jam setengah 4 pagi dan kita sahurnya pakai menu yang dimasakin sama mama. Ada daging, terus ada goreng pala ayam, dan untuk sayurannya ada sayur timun. Enak ya Mams kalau sahur itu makan sayur timun, rasanya tuh tenggorokan adem banget. Bunda lagi nyuapin Abang Maher dulu dan ini udah mau jam 4. Puasa kali ini adalah tahun pertama Abang Maher belajar puasa dan alhamdulillah udah kuat walaupun buka puasa dulu di jam 1 atau di jam 2 siang terus lanjut sampai maghrib. Udah selesai kita makan, terus kita mau makan camilan dulu sebelum Bunda cuci piring. Terus naik untuk siap-siap sholat subuh. Abang Maher lagi main handphone, suami lagi bantuin Bunda beresin bekas piring kotor. Lanjut sekarang Bunda waktunya mau cuci piring dulu. Alhamdulillah pagi ini cuaca di luar hujan deras banget dari tadi malam. Masya Allah kasihan banget ya kalau bulan puasa gini terus yang punya usaha jualan takjil, gorengan, kolak, makanan apapun lah. Terus tiba-tiba hujan kayaknya aduh sedih banget Bunda deh. Oke ini Bunda cuci piring dulu karena seperti yang Mams tahu di rumah Bunda gak ada yang bantuin kecuali ada emak dan mama Aan yang kalau emak itu tugasnya cuci gosok baju mama, baju anak-anak, baju Bunda dan baju suami. Kalau mama Aan bantuin Bunda buat beberes rumah tapi di siang hari datangnya. Nah jadi kalau bulan puasa gini ya selesai masak, selesai makan, semua kerjaan rumah Bunda beresin sendiri. Udah selesai cuciin piring kotor bekas sahur, nggak lupa Bunda bersihin juga nih lap dapur yang biasanya Bunda pakai dan Bunda cuci 2 hari sekali ya pastinya. Alhamdulillah banget, bersyukur banget Ramadan tahun ini Bunda ngerasa kayak lebih enak aja ngejalaninnya, gak terasa haus, gak terasa lapar, lebih adem, lebih nikmat dan gak berasa puasanya. Walaupun kerja ataupun libur kerja sama-sama enjoy, sama-sama ngerasa nikmat ngejalanin puasanya. Walaupun ada yang berbeda pasti. Kalau bulan puasa tahun lalu masih ada Abang Malik yang setiap sahur dan buka puasa tuh selalu ikutan dan ngerecokin ayah bundanya sama kakak-kakaknya buka puasa dan sahur. Tapi kali ini rasanya rumah tuh sepi banget. Apalagi anak nomor 1 sama anak nomor 2 kan memang hari-harinya tuh di rumah mama ya, sekalian nemenin mama. Jadi kita tuh di rumah cuma bertiga sama suami dan Abang Maher. Suami sama Abang Maher lagi sedikit olahraga, gerakin badan katanya karena tadi habis makan sahur sebelum kita siap-siap mau sholat subuh. Tuh lihat Abang Maher saking kenyang tadi makan sahurnya sampai udah ngantuk lagi dan di luar masih hujan. Ada beberapa warga dan tetangga yang udah berangkat ke musola untuk sholat subuh di musola. Kalau Bunda sholat subuhnya di rumah aja jamaah sama suami dan juga Abang Maher. Oh ya ngomongin sholat atau ibadah nih ya Mams, ada yang komen katanya kenapa sih orang itu umroh di-upload, sholat di-upload, ibadah apapun atau kita ngelakuin kebaikan apapun di-upload atau di-post di sosial media kita. Aduh gimana ya Bunda jelasinnya. Jujur Bunda bisa sampai di titik ini juga berkat postingan teman-teman semuanya yang punya sosial media, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz, anak muda, orang tua, pokoknya semua postingan yang baik dan positif itu selalu Bunda jadikan motivasi dan untuk menjadikan Bunda lebih baik. Karena Bunda yakin ya Mams, untuk menjadi lebih baik itu gak cukup cuma niat atau dari dalam diri kita aja, tapi kita juga butuh dukungan khususnya dari luar. Selain ada keluarga, orang tua, teman, sahabat, dan postingan-postingan yang sangat positif khususnya untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki diri. Jujur Bunda bisa sampai di titik ini, bisa sekuat ini, bisa seikhlas ini, bisa sesabar ini, bisa selegowo ini menerima takdir hidup, menjalani semua ujian hidup yang gak mudah tapi Bunda gak pernah ngeluh dan gak pernah nyerah. Itu ya karena Bunda sering nonton entah ceramah dari ustadz-ustadz yang udah ilmunya tinggi, pengetahuannya udah luas khususnya tentang agama, postingan kebaikan dari orang-orang, postingan ibadah entah itu ibadah umroh, haji, sholat, zakat dan lain-lainnya. Dan itu bisa menjadikan motivasi untuk
untuk diri Bunda biar Bunda juga bisa seperti mereka melakukan kebaikan dan bisa memperbaiki diri. Oh ya, ngomong-ngomong tadi Bunda udah selesai sholat, lanjut nggak lupa biasanya setiap sholat subuh Bunda selalu rutin ngelakuin sedekah subuh, yang mana Bunda juga dapat ilmunya bukan lain dari orang yang pasti ilmunya udah jauh lebih tinggi dan pengetahuannya lebih luas, yaitu almarhum Ustadz Ali Jaber. Waktu itu tahun 2020 Bunda nggak sengaja nonton video beliau waktu beliau masih ada. Katanya kalau kita mau mewujudkan hajat kita dengan mudah selain ikhtiar, doa, dan rutin melakukan sedekah subuh. Oh ya nih Mams, pagi harinya Bunda udah sholat, udah sedekah subuh, udah baca Quran, Bunda nggak tidur lagi karena Bunda harus berangkat kerja di jam 7 pagi. Lanjut Bunda siap-siap, di sini Bunda pakai kacamata, pakai jam tangan. Abang Maher juga ikutan bangun karena ayah bundanya udah siap, di rumah nggak ada orang. Jadi kalau bundanya kerja, Abang Maher mainnya dan nungguin ayah bunda pulang di rumah mama. Kebetulan anak-anak masih libur sekolah karena masih menyambut bulan puasa dan baru masuk sekolah lagi di hari Senin. Bunda udah siap dan udah rapi. Sambil nunggu suami siap-siap, Bunda mau beresin dapur dulu, mau rapihin beberapa peralatan makan bekas tadi sahur. Mama Aan baru datang ke rumah dan beberes rumah, nyapu, ngepel, cuci baju kerja Bunda, bantuin Bunda ngosek kamar mandi. Itu datang di jam 10 pagi. Udah selesai rapihin dapur, Abang Maher masih nungguin Bunda di ruang tamu karena ayahnya belum turun. Jadi di sini Bunda masih beresin ruang tamu, keluarin helm, siapin barang-barang yang mau kita bawa. Nggak lupa Bunda mau bawa bantal lagi untuk tidur di tempat kerja, walaupun bukan tidur pules ya. Jadi sambil nunggu pemohon datang atau di waktu istirahat, waktunya Bunda pakai untuk tidur sebentar ya, lumayan lah 10-15 menit. Yang penting kepala nggak pusing ya Mams karena kurang tidur. Balik lagi nih Mams ngomongin postingan kebaikan atau ibadah. Kenapa sih ya makin kesini tuh banyak banget orang yang setiap ngelihat postingan orang lain, entah postingan kebahagiaan, kebaikan, atau ibadahnya, itu kok melihatnya dengan sudut pandang yang kurang baik. Jujur ya Mams, sampai detik ini Bunda tuh masih terus belajar untuk tidak memiliki hati yang sempit, seperti iri hati, dengki hati, atau melihat sesuatu dengan negatif. Bunda selalu berusaha positif apapun yang Bunda lihat, mulai dari postingan kebahagiaan orang, postingan kebaikan orang, atau postingan ibadah seseorang. Itu Bunda selalu menjadikan motivasi dan juga sebagai introspeksi untuk diri Bunda sendiri. Itulah kenapa Bunda mungkin terlihat semakin kesini semakin lebih tenang untuk menjalani hidup, karena jujur Bunda gak pernah iri, gak pernah dengki, dan gak pernah melihat sesuatu apapun dari postingan orang dengan sudut pandang negatif. Dan itu adalah ternyata yang bisa menjadikan hidup kita menjadi berkah, berkelimpahan, karena kita tidak memiliki hati yang sempit. Ini ngomong-ngomong Bunda udah siap mau berangkat kerja karena di luar masih hujan. Hujannya benar-benar awet banget dari tadi sahur sampai kita berangkat kerja. Jadi kita berangkat kerjanya pakai jas hujan ya. Kerja di bulan puasa dengan suasana musim hujan gini benar-benar nikmat banget. Masya Allah, Bunda bersyukur banget masih dikasih kesehatan, kesempatan untuk bekerja, dan masih dikasih waktu yang luang dan banyak banget untuk melakukan banyak kebaikan dan bermanfaat. Ngomongin masalah postingan ya Mams, jujur selama ini apapun yang Bunda posting itu sedikit pun gak ada niat ria atau pamer. Bunda cuma sedang berusaha untuk memperlihatkan bahwa hidup Bunda baik-baik saja. Walaupun Bunda yakin semuanya, siapapun, bahkan orang tua Bunda aja gak tahu bagaimana susahnya menjalani tanggung jawab dan tugas sebagai Bunda atau sebagai Bunda Dewi. Karena yang lebih tahu bagaimana kapasitas hidup kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana sulitnya hidup kita, yaitu cuma diri kita sendiri. Makanya Bunda mau siapapun yang melihat hidup Bunda sekarang, cukup lihatlah dari sisi kebaikannya aja. Untuk yang susahnya, pahitnya, sulitnya, sedihnya, Bunda cuma butuh doa dan support dari semua teman-teman, khususnya yang melihat semua postingan Bunda ataupun orang-orang terdekat Bunda. Cukup Bunda dan suami yang tahu bagaimana susah payahnya kita berjuang bisa sampai di titik ini untuk mewujudkan satu persatu mimpi dan hajat kita. Tidak perlu ada yang tahu bagaimana sulitnya hidup kita, bagaimana jatuh bangunnya hidup kita, dan bagaimana kerasnya ujian
ujian hidup kita. Karena Bunda percaya setiap orang memiliki ujian hidup masing-masing, memiliki kapasitas hidupnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu menyamakan atau membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Cukup jadikan apapun yang kita lihat dari kehidupan orang lain sebagai motivasi, sebagai introspeksi diri, dan sebagai tolak ukur untuk diri kita. Ini ngomong-ngomong, Bunda udah sampai di tempat kerja, Bunda udah mulai pelayanan, tiba-tiba ada paket datang. Jadi ini beberapa paket baju lebaran yang belinya Bunda cicil untuk Bunda, untuk suami, Abang Maher, Kakak Cila, dan Kakak Cinta. Kalau Mama biasanya baju lebaran itu belinya offline. Biasanya Bunda anterin Mama untuk belanja baju lebaran, keperluan untuk lebaran, mulai dari baju, sandal, jilbab, dan lain-lain itu di hari ke-14 puasa. Nah, oke, di sini Bunda beli beberapa baju salinan. Sebenarnya ini bukan untuk lebaran juga sih. Bisa Bunda pakai untuk pergi, misalkan ngabuburit atau bukber atau jalan sama suami, sama anak-anak, sama mama. Jadi Bunda selalu beli baju lebaran yang sekiranya pasti Bunda pakai setelah lebaran. Karena jujur Bunda ini tipikal orang yang gak bisa banget pakai baju gamis, Mams. Jadi jarang banget Bunda lebaran beli baju gamis. Pertama, jarang banget dipakai. Kedua, Bunda ini orangnya gerasak gerusuk. Jadi kalau pakai baju gamis kayak ribet aja gitu. Paling kalaupun pakai baju gamis ya di momen-momen tertentu, misal pengajian keluarga, acara keluarga, baru deh Bunda pakai baju gamis. Udah selesai unboxing paket, lanjut Bunda mulai pelayanan lagi, dan sebentar lagi waktunya istirahat. Karena bulan puasa waktu istirahatnya cuma 30 menit, jadi waktunya bisa Bunda pakai selain untuk sholat zuhur, baca Al-Quran, dan tidur walaupun cuma 5 menit. Oke, di sini Bunda udah selesai pelayanan dan Bunda ketiduran sebentar, bener-bener cuma 5-10 menit aja. Dan ini udah bisa bikin kepala Bunda nggak sakit lagi, nggak pusing lagi karena nahan ngantuk, nggak tidur dari jam 3 pagi. Tiba-tiba alhamdulillah Bunda udah sampai di rumah. Bunda juga tadi udah beli beberapa takjil, camilan buat anak-anak, karena kalau lauk udah dimasak sama mama. Kenapa yang masak mama? Seperti yang udah Bunda bilang, jadi Bunda tinggal ngasih uang belanjanya aja. Mama masak selain untuk Bunda, untuk anak-anak juga untuk mama. Karena biasanya menu atau lauk makanan atau masakan buat Bunda, mama, dan anak-anak itu beda. Selera anak-anak tuh beda sama mama. Jadi Bunda tinggal kasih uang aja untuk masak menu dan lauk, terserah mama mau masak apa, lagi pengen makan apa. Paling Bunda request lauk untuk anak-anak aja. Ini dia belanjaan yang tadi Bunda beli sambil pulang kerja. Nggak lupa Bunda juga beli stok nugget untuk jaga-jaga kalau bangun sahurnya kesiangan, jadi tinggal goreng sat-set selesai. Selain itu Bunda juga beli buah, ada kerupuk, ada beberapa takjil seperti kolak, pacar Cina, beli beras, telur, bumbu dapur, pokoknya ya keperluan untuk di dapur Bunda dan juga di dapur mama. Untuk beberapa stok bumbu dapur Bunda taruh di storage atau keranjang putih yang Bunda beli, ada yang dari IKEA, terus ada juga yang Bunda beli di Naiso. Tadi suami beli nasi kebuli, katanya pengen banget buka puasa ini makan nasi kebuli, padahal mama udah masak lauk untuk buka puasa. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga buka puasa ya, apa aja pengen dimakan, apa aja pengen dibeli. Padahal kalau udah waktunya buka puasa belum tentu kemakan, ya nggak sih Mams? Oke, di sini Bunda panasin nasi kebuli sama ayamnya di rice cooker Kurumi. Tinggal Bunda panasin aja sambil nunggu waktu buka puasa. Bunda lanjut mau beresin beberapa belanjaan lainnya sebelum mau mandi, bersih-bersih, terus siap-siap untuk buka puasa nanti. Ngomongin hidup tenang, jujur Bunda udah mulai ngerasa dan berpikir bahwa kehidupan yang baik-baik aja itu belum tentu kita bisa hidup dengan tenang, Mams. Kenapa? Karena hidup tenang itu adalah ketika kita mengusik kehidupan orang lain, ikut campur dengan kehidupan orang lain, tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajiban kita atau tanggung jawab kita, tidak memikirkan sesuatu yang berlebihan, tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, dan tidak mengusik hidup siapapun. Itu adalah hidup tenang. Kalau hidup baik-baik aja, kita bisa terlihat baik-baik aja dengan makan enak, tidur nyenyak, pergi jalan-jalan, pergi bekerja, tapi belum tentu kita bisa hidup tenang. Intinya kalau kita mau hidup kita berkelimpahan, bahagia, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, maka hiduplah dengan tenang. Cara apa? Dengan cara tidak menyakiti orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak berbuat buruk kepada orang lain, tidak mengomentari hidup orang lain, dan
dan tidak perlu ikut andil atas kehidupan orang lain, karena kita nggak punya tanggung jawab dan gak ada urusannya dengan kehidupan orang lain. Cukup fokus dengan kehidupan kita sendiri, memperbaiki hidup kita, memperbaiki pribadi kita, dan memperbaiki semua tugas dan tanggung jawab kita yang mungkin sebelumnya belum kita lakukan dengan baik atau maksimal. Mulai belajar melakukan semuanya dengan baik dan maksimal. Bunda udah mandi, udah sholat, udah bersih-bersih. Karena 15 menit lagi mau buka puasa. Sekarang Bunda mau goreng risol dulu. Dan di sini Bunda udah panasin minyak goreng di pan yang Bunda beli dari Karote. Ada kakak cinta yang bantuin Bunda susunin buah-buahan, karena nanti untuk buka puasa selain ada takjil, ada kolak, ada gorengan, dan harus ada buah-buahan. Biar apa? Biar makanannya selain sehat, terus juga kita bisa mendapatkan nutrisi yang lengkap. Di sini kakak cinta sambil bantuin Bunda tuangin sambal untuk gorengannya nanti. Untuk gorengan, takjil, kolak, buah-buahan di rumah Mama tadi udah dibawa sama anak-anak. Tinggal Bunda siapin untuk di rumah Bunda. Oke, sekarang Bunda mau goreng dulu risolnya. Di sini ada 2 macam risol. Yang pertama ada risol mayones yang Bunda beli dari teman Bunda kemarin dan udah Bunda taruh di freezer. Jadi kalau lagi pengen makan gorengan tinggal goreng aja. Yang satu lagi ada gorengan isi sayur dan ayam gitu yang baru tadi kita beli, dan di sini Bunda mau goreng dulu. Kebetulan Bunda, suami, dan Abang Maher itu suka banget sama gorengan ya Mams. Jadi di sini Bunda gorengnya lumayan banyak. Nggak lupa gorengannya atau risolnya Bunda balik biar matangnya merata. Jadi beginilah Mams kehidupan Bunda Dewi selain sebagai ibu rumah tangga, ibu bekerja, dan juga ibu yang lagi berjuang untuk menjadi konten kreator yang sukses. Mungkin ada beberapa hal atau perkataan Bunda yang kurang baik, Bunda minta maaf. Semoga video kali ini bisa memberikan kebaikan, manfaat, dan juga bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin. Karena sebentar lagi mau azan maghrib, jadi Bunda mau siap-siap buka puasa dulu. Dan ini dia nasi kebulinya punya suami dan Abang Maher. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Thank you for watching dan sampai ketemu lagi. Bye, assalamualaikum.